Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu lagi-lagi ya selingan ya dari selingan politik, yaitu tentang Ade Armando yang kembali lagi dalam tanda kutip menyerang loyalis Anies Baswedan. Ya, sesuai yang dilansir oleh populis.id, yaitu ngomel-ngomel lagi Ade Armando ke loyalis Anies Baswedan. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Realitanya dia tidak selevel Jokowi ya. Ini dilarang ketawa ya. Langsung kita baca dan kita ulas ya, sesuai yang dilansir oleh populis.id. Populis Jakarta. Pegiat sosial media sekaligus dosen FISIP UI Ade Armando melontarkan sindiran keras kepada loyalis Anies Baswedan yang dalam 1-2 hari belakangan ini membanggakan junjungannya yang hadir menjadi pembicara dalam forum KTT G20 di Nusa Dua Bali. Menurut Ade, banyak sekali kebohongan yang dipertontonkan loyalis Anies Baswedan. Salah satunya mereka mengklaim junjungannya diundang secara khusus pada acara tersebut. Bahkan mereka juga menyebut Jokowi kalah jauh dari Anies Baswedan. Namun nyatanya, lanjut Ade, Anies sama sekali tak diundang. Dia yang mengajukan diri mengisi acara tersebut. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Nggak ada lah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Ayolah, gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat, kata Ade dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube Cokro TV dikutip populis.id Kamis 17 November 2022. Ade Armando menyayangkan loyalis Anies Baswedan yang cenderung berbohong soal kehadiran ex Gubernur DKI Jakarta itu pada acara KTT G20 ini bukan orang-orang biasa. Mereka ada yang datang dari politisi dari partai-partai besar hingga akademisi di beberapa universitas ternama. Tak kurang dari anggota Komisi 6 DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khairun, kepada mereka bilang kehadiran Anies Baswedan dalam forum G20 menunjukkan kinerjanya diakui dunia. Ada pula loyalis bernama Jamiluddin Ritonga, dosen di Universitas Esa Unggul, yang bilang diundangnya Anies membuktikan dia memang bekerja dan berprestasi selama memimpin DKI Jakarta, kata Ade. Kata Jamiluddin, mereka tentu tidak mengundang sembarang orang untuk berbicara di forum tersebut, hanya orang yang punya kapasitas dan prestasi menonjol yang diundang untuk berbicara di forum G20, tambahnya. Menurut Ade, para loyalis Anies Baswedan itu harus segera menarik kata-katanya, sebab kehadiran Anies di KTT G20 sama sekali bukan diundang karena prestasinya di Jakarta. Ade menyebut klaim para loyalis tersebut jelas sangat memalukan. Dia bahkan bilang tuduhan bahwa Anies pemimpin hasil pencitraan tentu terbantahkan dengan sendirinya. Mereka yang merendahkan Anies, kata Jamiluddin, seharusnya mencabut penilaian kepada Anies kalau masih punya rasa malu tuntasnya. Ya, sobat sekalian ya, jadi masih dipermasalahkan kehadiran Anies pada forum side event G20 di Nusa Dua Bali ya. Jadi yang dipermasalahkan salah satunya adalah kehadiran ya ketika menghadiri acara side event yang di side event itu acara sampingan ya sebelum acara puncak G20, dan Anies pada waktu itu ya dipersepsikan diundang oleh Bloomberg, tetapi kenyataannya mengajukan diri ya. Nah ini antara mengundang dan mengajukan diri kan hal yang teknis biasa saja ya, dan semua orang bisa menilai ya. Dan kita ketahui ya, side event yang di G20 di Bali itu kan meskipun kita mengajukan ya, kalau tidak mempunyai kapabilitas untuk ngomong ataupun mempunyai wawasan ataupun mempunyai gagasan yang di-share, itu kemungkinannya tidak akan diundang gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Anies meskipun dia diundang ataupun dia mengajukan diri ya, tapi kapasitas Anies kan juga berbeda dengan orang-orang biasa, artinya dia ex gubernur ya, sedangkan kita misalnya hanya orang biasa ya. Jadi kita pun kalau misalnya mengajukan diri ya, mengisi form misalnya, itu ya Bloomberg akan melihat ya apakah ini layak atau tidak ya, apa yang akan disampaikan atau apa yang akan dibicarakan ya. Sedangkan kalau Anies ya, kembali lagi ini masalah teknis saja antara mengundang dan mengajukan diri.
kembali lagi yang disampaikan ataupun materi yang disampaikan oleh Anies ya kita ketahui adalah materi ataupun pengalaman dia ketika dan juga gagasan ide yang disampaikan dalam side event Bloomberg ya NEF itu adalah ya yang masih mempunyai apa namanya hal yang positif untuk digali ya dalam acara side event itu ya. Jadi saat ini ya suka atau tidak ya publik itu sudah cerdas ya, sudah bisa menilai siapa yang apa namanya cenderung untuk menyerang untuk menggali hal-hal kejelekan daripada memberikan edukasi ataupun informasi yang positif ke tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah yang paling dominan ya kita harus paham gitu ya, ini adalah era yang sudah maju gitu ya, era yang kita itu bisa menilai dan juga lebih bisa memahami gitu ya, seseorang itu mempunyai kualitas itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Nah kita kan bisa menilai misalnya tentang apa namanya Anies yang tidak selevel dengan Jokowi ya, itu sebenarnya gampang sekali melakukan penilaian ya berdasarkan faktor-faktor yang sifatnya kuantitatif misalnya. Nah itu bisa menilai dan orang bisa melihat ya siapa yang lebih unggul gitu ya, misalnya dalam kemampuan untuk apa namanya kemampuan dalam hadir dan juga mengisi forum di level internasional ya. Pertama ya kemampuan bahasa Inggris ya, kita ketahui kemampuan bahasa Inggris ya antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan itu jelas apa namanya berbeda gitu ya. Di satu sisi ya Presiden Jokowi kemungkinan ya memang tidak terbiasa gitu ya, dan dia apa namanya memang sudah memimpin Solo 2 kali, sekali gubernur itu tidak selesai dan apa namanya jadi presiden. Tetapi untuk penguasaan bahasa Inggris yang meskipun tidak penting nggak penting ya, tetapi di satu momen itu sangat penting sekali gitu ya. Dan kita tidak mungkin misalnya terus-menerus menghadirkan translator misalnya untuk berkomunikasi dengan orang asing dan juga menunjukkan ide kita gitu ya. Kadang ini juga perlu kemampuan. Nah di satu sisi kita ketahui Anies lebih mempunyai pengalaman dalam hal menyampaikan idenya ya, dan lebih hal positifnya lagi ya bisa menyampaikan ide gagasannya juga dalam forum internasional dengan menyampaikan ya dengan bahasa Inggris yang baik pula gitu ya. Nah kita ketahui memang secara education history ya kita ketahui Anies lebih unggul ya, dia sudah lama di Inggris sudah lama ya di Amerika sekitar 6 tahun, dia ngambil S2 dan S3 di United States of America, artinya ini hal modal gitu ya, modal yang jadikan Anies ya fortunately ini sangat bermanfaat untuk dia ya melakukan komunikasi dengan dalam level internasional. Nah kemudian untuk ide gagasan, dan memang kita ketahui ya tidak hanya bahasa Inggris saja ya, tetapi juga ide gagasan yang sudah setiap personality itu setiap person itu mempunyai ciri khas ya. Kita lihat ide-ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh Anies itu ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan atau ketika dia menjabat sebagai gubernur gitu ya. Nah selama ini ya meskipun permasalahan di Jakarta itu masih ada, masih menumpuk, tetapi kita bisa melihat apa yang di-share kepada Anies terutama masalah climate change itu ya lumayan bisa jadikan referensi gitu ya. Makanya Bloomberg itu sendiri ya, Bloomberg NEF itu sendiri ketika mengundang Anies itu bisa menilai ataupun bisa memilih ya siapa ya yang menjadi pembicara yang cocok ya, siapa pembicara yang mempunyai capability, apalagi dia sudah pernah ya menduduki sebagai gubernur DKI Jakarta gitu ya. Otomatis ini juga
Nah, ini juga Gubernur DKI Jakarta yang kita ketahui ini adalah kota metropolis ya, penduduknya heterogen ya, sangat challenging banget ya dibandingkan dengan misalnya Presiden Jokowi yang memimpin Solo, yang kita ketahui Solo adalah kotanya homogen gitu ya, dan tidak begitu challenging gitu ya. Kemudian meskipun ya saat ini sudah presiden 2 kali, kita ketahui untuk forum-forum internasional agak kaku ya bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Nah, untuk penguasaan bahasa Inggris itu kurang ya. Kemudian juga keleluasaan ya menyampaikan ide, gagasan ya di level internasional kita patut jempol ya. Nah, itu yang harus kita menjadikan indikator ya, penilaian-penilaian ya yang sifatnya objektif gitu ya, bukan sifatnya sentimen ya, karena kontra terhadap Anies ya, segala hal yang sifatnya fakta objektif itu dikesampingkan ya. Nah, kita kan harusnya sifatnya objektif. Nah, satu sisi ya kita ketahui dalam berbagai komentarnya ya, itu sudah bisa dilihat bahwa pertama ya kita harus paham bahwasanya posisi PNS atau ASN yang yang saat ini dijabat oleh Ade Armando itu juga harus menjadi kritik ya, karena seharusnya ASN itu tidak berpolitik ya, tapi komentar boleh, tetapi politik yang lebih jauh sampai melakukan penyerangan ya yang sifatnya negatif campaign, itu berarti kan salah satu hal ya bahwasanya dia lebih menonjolkan ataupun memfavoritkan ya satu capres tertentu ya. Nah, seharusnya yang ASN ini ya harus benar-benar ya tidak berpolitik gratis ya, tapi lebih fokus kepada tugasnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat ya faktor indikator lain ya selain penguasaan bahasa Inggris yang bagus oleh Anies ya, kita ketahui saat ini suka atau tidak suka elektabilitas Anies ya, elektabilitas ini naik gitu ya. Itu bisa dibuktikan ya, banyak ormas ya, kemudian juga elemen-elemen masyarakat yang sekarang suka atau tidak suka ya melihat bahwasanya saat ini ya dengan banyaknya permasalahan di negeri ini yang bisa memberikan perubahan ya, salah satunya adalah yang bisa didapat adalah dari sosok Anies ya. Anies yang saat ini ya yang dilihat oleh masyarakat termasuk juga para relawan, yang terakhir kemarin adalah FKM, sampai melihat sosok Anies sekarang yang masih salah satunya yang masih memungkinkan untuk melakukan perubahan. Jadi kata sederhana yaitu perubahan yang kita lihat yang tidak bisa dibendung lagi, yaitu perubahan yang ya kita harapkan perubahan yang sifatnya fundamental gitu ya, bukan hanya perubahan aktor saja, karena kalau perubahan aktor ya sama saja ini gone with the wind ya, gone with the wind ya, artinya perubahan aktor ya tanpa sistem yang saat ini benar-benar kita harapkan juga melakukan perubahan, yaitu bisa memberikan ya potensi bagi Indonesia itu bisa berkembang lagi. Kita ketahui permasalahan Indonesia itu sebenarnya bukan hanya aktor ataupun pemimpin atau penguasa atau presiden, tetapi lebih pada masalah sistem yang kita bangun atau sistem yang berjalan sekarang itu terasa lebih cenderung degrade ya atau menurun ya ketika pada masa pemerintahan sekarang ya. Bagaimana tidak ya dari segi ekonomi ya, segi hukum ya, dari segi kebebasan masyarakat untuk berpendapat itu direpresi ya dengan berbagai aturan ya, salah sedikit ya ditahan, dipenjarakan dengan pasal-pasal yang juga tidak relevan ya, dengan ITE, dengan pasal berita bohong dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada permasalahan yang kita harus sama-sama lihat, yang harus menjadikan fokus perhatian kedepannya berubah menjadi lebih baik. Makanya ya kita harapkan ya Anies ini ya tidak hanya melihat permasalahan Indonesia itu hanya satu sisi, tetapi banyak
ataupun lebih elementer, lebih fundamental, yaitu masalah sistem. Ya, sistem yang saat ini yang dari segi elemen itu sudah rusak, harus melihat satu PR yang harus dikerjakan ataupun diselesaikan, ya masalah sistem ya. Dan untuk Ade ya, Bang Ade ya, kita harapkan untuk kedepannya memang harus ada yang sifatnya kritik yang sifatnya mencerahkan gitu ya, mencerahkan ya, karena saat ini masyarakat bisa menilai sudah cerdas gitu ya, siapa yang lebih condong kepada satu pimpinan satu capres, siapa yang lebih condong dalam hal negatif campaign ya. Nah memang yang ketika seseorang itu menjelekkan satu capres ataupun satu sosok tertentu ya, sebenarnya dia memposisikan dirinya seperti apa yang dikatakan gitu ya. Makanya kedepannya memang harus ada kritik yang sifatnya lebih objektif lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.